الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakishu fi khalqi afala yaqilun. Shadaqallahul azim. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mensyukuri atas limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini adalah merupakan Jumat kita yang pertama di tahun 1447 Hijriah, yang mana tadi malam kita sudah bersama-sama menutup tahun 1446 Hijriah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita buka lembaran baru, tahun baru, tahun yang merupakan harapan bagi kita semuanya. 1447 Hijriah pun dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita memanjatkan doa dan permohonan-permohonan yang begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, yang mana 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang kita ada pada saat ini yaitu bulan Muharram. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah merupakan bulan terbaik setelah Ramadan apabila kita melaksanakan ibadah puasa. Rasulullah dalam sabdanya yang lain beliau mengatakan, Abdulus siyam ba'da Ramadan siyamu sahrullahil muharram. Paling utama-utamanya pelaksanaan ibadah puasa. Paling baik-baiknya melaksanakan ibadah puasa setelah bulan suci Ramadan, siyamu sahrullahil muharram, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Muharram ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan bulan Muharram ini tak lepas daripada sejarah para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dikutip di dalam sebuah kitab yang bernama Tambihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau mencatat satu bab yang khusus menceritakan tentang Asyura atau bulan Muharram atau 10 di bulan Muharram ini. Bulan ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di bulan Muharram ini tepatnya pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Di dalam sejarah kita bisa baca, di dalam sejarah kita bisa lihat ketika Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa Allah Subhanahu wa taala tempatkan di sorganya. Allah Subhanahu wa taala kata Allah, silakan engkau tinggal di sorga ini, makan dan minumlah. Akan tetapi kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Akan tetapi ya Adam, kenikmatan sorga boleh engkau nikmati, kenikmatan sorga boleh engkau sukai, akan tetapi jangan sekali-kali engkau mendekatkan pohon ini kata Allah, yaitu pohon khuldi. Maka apabila kamu mendekati saja, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dengan Hawa tinggal di dalam sorga, akan tetapi ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merasa iri dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam dan istrinya, yaitu iblis laknatullah alaih. Iblis mendekati Nabi Adam, kemudian iblis menangis. Nabi Adam bertanya, ada apa wahai engkau iblis menangis? Iblis mengatakan, aku kasihan kepadamu ya Adam. Kenapa engkau kasihan kepadaku? Sebab apa engkau tinggal di sorga dengan kenikmatan yang begitu hebat, makanan-makanan, buah-buahan, minum-minuman yang serba lezat, akan tetapi engkau tidak selamanya tinggal di sini. Aku akan beritahu kepada kamu, apabila engkau ingin selamanya tinggal di dalam sorga, satu-satunya jalan adalah engkau harus memakan buah khuldi tersebut. Khuldi artinya kekal. Maka apabila engkau makan buah ini, maka engkau akan selamanya kekal di dalam sorga. Kemudian iblis bersumpah demi nama Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Adam dan istrinya percaya karena sumpahnya iblis. Karena tidak ada satu orang pun pada waktu itu mereka yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam dan istrinya Hawa memakan buah kuldi tersebut. Maka dilepaslah segala macam mahkota, baju yang indah, semuanya hilang dengan sekejap. Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dalam sorga, diletakkan di muka bumi ini. Nabi Adam dengan istrinya Hawa ditempatkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam di tanah Arab sementara Hawa di tanah India. Mencari dari tahun ke tahun lamanya tidak berjumpa. Maka pada akhirnya setelah Nabi Adam alaihi salam bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Apabila Engkau tidak mengampuni dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka selama 40 hari Nabi Adam bersujud kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah bertepatan pada bulan ini, yaitu bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian diceritakan lagi dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam setelah menghancurkan berhala dan patung-patung Raja Abraham, Nabi Ibrahim ditangkap. Kemudian Nabi Ibrahim diikat di tengah lapang, ditumpuk dengan kayu bakar yang begitu banyak. Nabi Ibrahim mendapatkan hukuman yang belum ada pada waktu itu, yaitu dibakar hidup-hidup. Maka ketika api bergejolak, kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, kalau engkau inginkan, aku akan tumpahkan air laut seluruhnya ke tempat ini agar api ini menjadi padam. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolongku. Cukup aku hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada api, yang mana firman-Nya ini diabadikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah kobaran api, di tengah-tengah api yang membakar, yang panasnya luar biasa, api itu berubah menjadi sejuk, menjadi dingin, dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Hal ini terjadi pada bulan ini, yaitu bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian banyak lagi sejarah-sejarah yang menceritakan tentang keistimewaan Muharram ini. Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perut ikan paus, juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam ketika mengalami penderitaan penyakit yang begitu parah, penyakit yang begitu kronis, yang badannya penuh dengan luka, yang lukanya itu menimbulkan bau busuk yang sungguh luar biasa. Semuanya itu pun bertepatan pada bulan ini, yaitu bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan pada momen pergantian tahun ini? Yang kita sudah tahu bahwasannya setiap bertambahnya tahun, maka bertambah usia kita. Akan tetapi jatah hidup kita berkurang di muka bumi ini. Dengan tegas Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada surat yang sering kita baca, yaitu surat Yasin. Allah mengatakan wa man nu'ammirhu nunakisu fi khalqi afala ya'qilu. Dan sesungguhnya apabila kami tambahkan umur kalian,
apabila kami tambahkan usia kalian, nunakis hufi khalqi, maka akan dikurangi asal kejadian kita. Baik mata kita, baik indera penciuman kita, baik mulut kita, pendengaran kita, semuanya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala fungsinya. Afala ya'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Oleh karenanya pada momen pergantian tahun ini, mari sama-sama kita merenungi hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda, iktanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Apa yang perlu dijaga? Yang pertama, sababaka qabla haramika. Jaga masa muda kalian sebelum datang masa tua. Oleh karenanya saya menghimbau kepada para anak-anak muda, gunakan kesempatan umur kalian untuk terus menuntut ilmu, mencari manfaat-manfaat, mencari kegiatan-kegiatan yang baik sebelum datang masa tua kita. Ada peribahasa Arab mengatakan, ta'alam fi sigar kanaksi alal hajar. Belajar di waktu kecil bagaikan kita mengukir di atas batu. Kita tahu bahwasannya itu batu benda keras. Akan tetapi sekeras-kerasnya batu, masih banyak orang-orang yang bisa mengukir batu tersebut. Wa ta'alam fil kibar kanaksi alal ma, dan ketika belajar di masa tua maka diumpamakan seperti mengukir di atas air. Air adalah benda cair, akan tetapi apabila kita ingin mengukir air tersebut, maka niscaya dan mustahil kita bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Dan waktu sehatmu jaga sebelum datang waktu sakitmu. Orang-orang yang bisa menikmati atau merasakan kenikmatan sehat itu adalah orang-orang yang mendapatkan penyakit cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkunjung ke rumah sakit, kita melihat saudara-saudara kita, atau kita melihat tetangga kita, atau kita melihat sahabat kita yang mereka terbaring lemah, lesu, tidak berdaya di tempat tidur dengan menggunakan alat pacu jantung di dadanya, kemudian diimpus di tangannya, dibantu alat penapasan di hidungnya. Betapa mereka merasakan betapa nikmatnya, nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih sehat, kita tidak bisa menikmati yang namanya sehat. Akan tetapi mereka orang-orang yang sakit, mereka beranggapan bahwasannya nikmat kesehatan itu sungguh luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla fakri. Jaga masa kayamu, memiliki harta yang banyak dan cukup sebelum datangnya kemiskinan. Artinya apa? Kekayaan yang kita miliki hendaknya kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa faraghuka qabla sublika. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu sibuk kita itu adalah ketika malaikat Israil datang kepada kita. Ketika kita sudah meregang nyawa, ketika kita sedang sakaratul maut, di situ kesibukan yang luar biasa yang ada pada diri kita. Oleh karenanya jaga daripada waktu luang kita sebelum malaikat Israil mendatangi kita, berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Jaga masa hidupmu dengan banyak beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita pasti mengalami kematian.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat ainum bin nadar wa udilum bi khabar amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa diru qaisamallaha harama badan wa hafizu ala ta'ati wa jum'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarukum bada fihi binafsihi wa sanna malaikati kusih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa'annal ghala wal waba wal riba wal jina wal jalajila wal mihan waswal fitan Allah haram abadan an banna hadza khasah wa sayyid biladil muslimina amata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fatum 'azima yadhkurukum was'aluhum min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة جميع رحمكم الله. صلي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Fatihah binatil qabul wa tamami kulli sunnah la hadrati rasul al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وجدا في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حملنا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية الحساب. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.